Pernah kepikiran, kenapa ada orang yang kelihatannya itu biasa aja, nggak suka pamer, tapi tiba-tiba beli rumah cash, beli mobil cash, bahkan pensiun muda di umur 30-an? Jawabannya satu, hidup frugal, bukan pelit, tapi cerdas. Mari kita bahas. Pertama, kita akan bahas sesuatu yang sangat penting dari konsep ini, yaitu tentang frugal living. Apa itu frugal living? Banyak orang salah paham soal frugal living. Begitu dengar kata frugal, yang kepikiran biasanya langsung pelit. Padahal frugal itu beda jauh sama pelit. Pelit itu nggak mau keluar uang sama sekali, bahkan buat hal yang penting sekalipun. Contohnya, rumah bocor, tapi nggak mau memperbaiki karena takut keluar uang. Anak sakit, tapi ragu ke dokter karena mikir biayanya. Atau makan seadanya tiap hari, sampai kesehatan terganggu demi hemat. Itu bukan frugal, itu nyiksa diri. Frugal juga bukan berarti hidup miskin. Hidup miskin itu karena memang terpaksa, pilihan terbatas, dan kadang nggak ada opsi lain. Sedangkan frugal justru lahir dari kesadaran penuh. Lu punya pilihan, tapi lu pilih untuk ngatur uang dengan cerdas. Frugal living itu adalah seni membuat keputusan finansial yang sadar, strategis, dan penuh pertimbangan. Bukan sekedar nahan diri, tapi punya alasan jelas kenapa lo keluarin atau tahan uang. Contohnya gini, kalau lo beli coffee shop setiap hari, itu mungkin bukan frugal, karena sebenarnya lo bisa bikin kopi sendiri di rumah dengan biaya yang terjangkau. Tapi kalau lo beli mesin kopi yang nggak mahal buat di rumah, itu justru frugal. Karena dalam jangka panjang, lo bisa hemat ratusan ribu tiap bulan. Frugal itu soal tahu bedanya kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan itu hal yang benar-benar penting buat hidup atau produktivitas lo. Keinginan kadang cuma buat nyenengin ego, ikut-ikutan tren, atau biar kelihatan keren di depan orang lain. Makanya, frugal living itu bukan tentang menolak kesenangan, tapi mengatur prioritas. Lo tetap bisa makan enak, jalan-jalan, atau beli barang bagus. Tapi semua itu lo lakuin dengan sadar, bukan karena FOMO atau gengsi. Intinya gini, frugal living itu hemat, tapi hemat yang strategis. Setiap rupiah yang keluar punya alasan, punya tujuan, dan lo ngerti dampaknya buat jangka panjang. Jadi bukan sekedar nahan duit, tapi ngatur duit biar kerja buat lo. Bukan lo yang kerja seumur hidup buat duit. Oke, jelas ya, frugal itu bukan hidup miskin, apalagi nyiksa diri. Tapi masalahnya gini, banyak orang tahu konsepnya, tapi tetap aja boros. Kenapa? Karena mereka belum punya mindset frugal. Dan inilah kunci yang bikin orang bisa beda arah antara selalu tekor atau pelan-pelan jadi bebas finansial. Kalau frugal living itu ibarat kendaraan, maka mindset frugal adalah mesinnya. Tanpa mindset yang benar, frugal cuma jadi hemat yang nyiksa diri. Mindset frugal itu simple. Lo sadar bahwa uang itu punya nilai lebih dari sekedar belanja. Uang bukan cuma buat dihabisin hari ini, tapi bisa jadi alat untuk bikin hidup lo tenang di masa depan. Banyak orang salah kaprah. Mereka mikir kalau punya duit ya dipakai, kalau nggak nabung ya percuma. Padahal bedanya orang frugal dengan orang boros itu ada di cara mereka melihat uang. Orang boros melihat uang sebagai tiket untuk menikmati gaya hidup sekarang. Orang frugal lihat uang sebagai alat untuk membeli kebebasan di masa depan. Contohnya gini, lo bisa aja beli motor second biasa, lalu sisa uangnya lo tabung buat DP rumah. Itu frugal. Tapi kalau lo maksain beli motor baru dengan cicilan, cuma biar kelihatan keren, itu bukan frugal, itu gengsi yang dibayar mahal. Mindset frugal juga ngajarin lo untuk bedain kebutuhan versus keinginan. Kebutuhan seperti makan sehat, transportasi buat kerja, tempat tinggal yang layak. Keinginan, makan fried chicken setiap hari, ganti HP setiap keluar sesi baru, atau nongkrong di kafe mahal cuma biar bisa update story. Dan lucunya, orang frugal tetap bisa nikmatin keinginan mereka. Bedanya, mereka nggak impulsif. Mereka tanya dulu ke diri sendiri, apakah ini cuma buat nyenengin ego atau benar nambah kualitas hidup gue? Mindset ini bikin lo lebih mindful dalam ngatur uang. Lo tahu kapan harus bilang yes, kapan harus bilang enggak. Lo ngerti kalau nolak sesuatu sekarang bukan berarti kekurangan, tapi lagi ngumpulin amunisi buat nikmatin hidup lebih bebas nanti. Makanya, frugal bukan sekedar hemat. Frugal adalah strategi hidup, bukan sekedar nyari diskon. Tapi mikir, kalau gue keluarin duit ini, efeknya apa buat 5-10 tahun ke depan? Mindset frugal ini akhirnya bikin lo sadar kalau setiap rupiah punya tenaga. Tugas lo adalah ngarahin tenaga itu biar kerja buat lo, bukan habis sia-sia demi validasi orang lain. Oke, masuk di pembahasan selanjutnya. Kalau tadi kita udah bahas apa itu frugal living dan gimana bedanya sama pelit, sekarang pertanyaannya sederhana.
Memang apa sih keuntungannya hidup frugal? Kenapa banyak orang kelihatannya lebih tenang, lebih bebas, dan finansialnya lebih kuat justru karena gaya hidup ini? Nah, di bagian ini, kita bakal kupas manfaat frugal living yang mungkin belum pernah lo pikirin sebelumnya. Banyak orang mikir, frugal itu bikin hidup susah. Padahal kebalikannya, justru hidup frugal bikin hidup jauh lebih ringan. Dan kalau dijalanin konsisten, manfaatnya kerasa banget. Bukan cuma di dompet, tapi juga di kepala, bahkan di arah hidup lo. Yang pertama adalah dompet lebih aman. Ini manfaat yang paling jelas. Orang frugal gak gampang bocor duitnya. Karena setiap pengeluaran, mereka sadar dan kontrol. Hasilnya, tabungan lebih stabil, investasi jalan, dan gak ada drama, duit habis, padahal gaji baru turun seminggu lalu. Dompet aman, sehingga menjadikan hati kita menjadi tenang. Yang kedua adalah pikiran lebih tenang. Bayangin, hidup tanpa cicilan yang numpuk. Bayangin gak perlu pusing tiap awal bulan mikirin tagihan. Orang frugal bisa nikmatin itu, karena mereka gak kejar gaya hidup. Mereka nggak takut kehilangan tren, jadi kepala lebih plong. Dan ketika pikiran tenang, lo bisa lebih fokus mikirin hal-hal penting, karir, keluarga, ataupun masa depan. Yang ketiga adalah hidup lebih bebas. Frugal itu bikin lo punya cadangan, dan cadangan itu artinya kebebasan. Mau resign bisa, karena tabungan aman. Mau mulai bisnis, ada modal. Jadi nggak cuma wacana. Mau traveling, jalan aja, tanpa mikir utang tambah. Intinya, frugal bikin lo nggak diperbudak oleh gaji bulanan. Oke, masuk di pembahasan gaya struktur bukan gaya. Ini perbedaan paling kelihatan. Orang boros sering banget sibuk pamer. Ganti HP tiap tahun, suka nongkrong, upload story tiap nongkrong di kafe, dari luar kelihatan kaya, padahal isinya cicilan semua. Orang frugal kebalikannya, dari luar kelihatannya biasa aja. Motor butut, baju simpel, nongkrong seadanya, tapi diam-diam mereka bangun pondasi. Tabungan tebal, investasi jalan, dana darurat aman, aset bertambah pelan-pelan. Itulah yang gue sebut sebagai kaya struktur, bukan gaya. Kaya yang kokoh, bukan kaya yang rapuh. Jadi manfaat frugal itu lebih dari sekedar hemat duit. Frugal bikin lo aman secara finansial, tenang secara mental, bebas dalam hidup, dan pelan-pelan jadi kaya beneran. Bukan sekedar kelihatan kaya. Oke, tapi frugal living itu nggak cuma soal teori atau sekedar hemat doang. Kalau cuma ngerti manfaat tanpa tahu caranya, ujung-ujungnya balik lagi ke pondasi lama, boros tanpa sadar. Makanya, sekarang kita masuk di bagian yang paling penting, strategi praktis. Biar nggak cuma paham konsepnya, tapi juga bisa langsung dipakai di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kenali bocor halus dompet. Kebocoran keuangan seringkali datang dari hal-hal kecil yang nggak bisa kita sadari. Langganan aplikasi yang jarang dipakai, ngopi tiap hari, atau pesan makanan online terus-terusan. Terlihatnya receh, tapi kalau ditotal, bisa bikin dompet bolong. Solusinya sederhana, catat semua pengeluaran selama sebulan penuh, lalu evaluasi, dan dari situ mulai potong yang nggak penting. Selanjutnya adalah gunakan prinsip tunda, takar ulang. Tunda, jangan langsung beli, tunggu 1-2 minggu. Takar, hitung seberapa sering barang atau jasa itu benar-benar dipakai. Takar ulang, tanya lagi ke diri sendiri, apakah ini menambah kualitas hidup atau cuma buat gaya? Selanjutnya adalah jangan naikkan gaya hidup saat gaji naik. Kenaikan gaji sering bikin orang terjebak lifestyle inflation. Gaji naik, cicilan ikut naik, gaya hidup juga naik. Padahal cara orang lebih sehat adalah naikin tabungan dan investasi, bukan pengeluaran konsumtif. Selanjutnya adalah bangun harta tak terlihat. Frugal living bukan cuma soal menekan pengeluaran, tapi juga menyiapkan fondasi keuangan yang lebih kokoh. Bangun harta yang tidak selalu tampak di luar, seperti dana darurat, investasi saham, reksadana, emas, ataupun properti, skill baru, koneksi sehat. Semua ini memang tidak kelihatan, tapi justru inilah yang bikin hidup lebih aman, lebih tenang, dan siap menghadapi ketidakpastian. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang manfaat frugal living yang bisa membuat dompet aman, pikiran tenang, sampai hidup lebih bebas, sekarang ada satu hal menarik yang sering bikin orang salah paham. Kenapa ya? Orang-orang yang hidup frugal justru sering terlihat biasa-biasa aja. Padahal kalau dilihat lebih dalam, mereka bisa jadi jauh lebih mapan dibandingkan orang yang sibuk pamer gaya. Nah, mari kita bahas kenapa orang frugal justru sering terlihat sederhana di mata orang lain. Orang frugal itu sering bikin orang lain salah paham. Dari luar, mereka kelihatan biasa aja. Nggak nongkrong di cafe hits, nggak heboh pamer gadget baru, bahkan seringnya gaya hidup mereka jauh lebih sederhana dibanding orang yang penghasilannya sama,
Tapi di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang orang lain nggak lihat. Mereka nggak butuh validasi sosial. Mereka nyaman makan di warteg, meskipun tabungannya ratusan juta. Mereka santai pakai HP lama, meski aset mereka udah bisa kasih kebebasan finansial. Karena buat mereka, hidup bukan soal pencitraan, tapi soal arah. Mereka lebih peduli sama kebebasan jangka panjang daripada sekedar pengakuan jangka pendek. Buat apa gengsi di depan orang yang besok pun mungkin nggak peduli lagi sama hidup kita. Dan justru disitulah kekuatan frugal. Mereka melihat sederhana, tapi pelan-pelan, diam-diam, mereka lagi bangun fondasi yang kokoh. Mereka lebih tenang karena nggak dikejar cicilan. Mereka lebih bebas karena nggak harus ngikutin tren yang tiap bulan berubah. Mereka lebih ringan karena gaya hidupnya nggak bergantung pada pengakuan orang lain. Frugal living itu bukan berarti pelit, tapi pintar memilih prioritas. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling keren di luar, tapi siapa yang paling siap menghadapi masa depan. Oke, terima kasih telah sampai di akhir dari pembahasan video ini. Mungkin ini sedikit penutup dari pembahasan kali ini. Frugal living itu bukan berarti lo pelit atau nyiksa diri. Ini soal ngerti mana yang lebih penting, mana yang cuma bikin capek gengsi. Lo rela kelihatan biasa aja hari ini, biar besok lo beneran luar biasa. Orang lain sibuk main biar dilihat, lo main biar menang. Dan kalau strategi ini lo pegang konsisten, berapa tahun ke depan hidup lo jauh lebih tenang. Tabungan aman, investasi jalan, dan pilihan hidup lebih luas. Ingat, lo nggak perlu sukses sekarang. Yang penting, lo sedang membangun jalan menuju sukses dengan kepala dingin. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kalau ada ide pembahasan menarik, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.